Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS, berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi. Iya, selamat bergabung semuanya. Bincang renungan harian ini Iya, berdasarkan perikop kitab suci hari ini. sebuah tema yang sangat relevan untuk kita bahas hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang, jujur saja mungkin ini salah satu tantangan paling sulit ya, yang harus kita hadapi sebagai manusia biasa. Betul sekali. Kita akan melakukan bincang mendalam tentang renungan berjudul Belas Kasih yang Membebaskan. Ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35, yang pas banget dibacakan pada hari Selasa pekan Prapaskah ketiga. Dan waktu saya membaca materi sumber kita hari ini, ada satu bagian yang bikin saya, Bikin Anda berhenti dan mikir panjang, kan? iya, tepat di awal, Pastor Crispinus Silalahi itu memakai analogi yang sangat menohok buat kita semua. Analogi tentang racun itu ya. Nah, itu dia. Beliau menulis, kalau menyimpan sakit hati atau dendam, itu ibaratnya kita sendiri yang meminum racun, tapi kita duduk diam dan berharap orang lain yang mati. Maksud saya, coba Anda bayangkan betapa absurdnya situasi itu. Sangat absurd. Tapi ya itulah realitas psikologisnya. Kita yang meracik racunnya, kita yang minum setiap hari, kita yang ngerasa sesak di dada, tapi di kepala kita yakin banget kalau orang yang nyakitin kita itu yang lagi menderita. Padahal kenyataannya sangat berbeda ya. Orang yang menyakiti kita, entah itu mantan rekan kerja atau teman lama, mereka mungkin lagi asyik makan malam. Mereka tidur nyenyak. Tidur nyenyak tanpa beban. Betul. Mereka melanjutkan hidup seolah tidak ada apa-apa. Sementara kita terjaga jam 2 pagi, jantung deg-degan, mikirin percakapan yang menyakitkan itu berulang-ulang. Kita menelan racun itu tetes demi tetes. Itu sebabnya obrolan kita hari ini terasa sangat dekat dengan keseharian kita. Gampang banget rasanya buat kita mengingat kesalahan kecil orang lain. Kayak waktu pasangan lupa buang sampah, atau rekan kerja kasih komentar nyinyir di rapat. Kita simpen rapi di brankas ingatan kita. Tepat. Tapi anehnya kita langsung amnesia kalau ditanya seberapa sering kita sendiri bikin salah. Dan seberapa sering Tuhan atau orang lain itu melepaskan kita, memaafkan kita begitu saja. Standar ganda inilah yang sebenarnya langsung disasar oleh Yesus dalam perumpamaan di Injil Matius hari ini. Kalau kita menyelami lebih jauh cara Yesus bercerita, kita akan melihat bahwa beliau sengaja Menggunakan angka yang bikin kaget ya. benar, angka-angka ekstrim ini bukan laporan keuangan biasa. Yesus ingin mengguncang logika perhitungan untung rugi kita dalam hal memaafkan. Mari kita bedah hal ini karena saya sempat menghitung-hitung sedikit angka di perumpamaan ini dan hasilnya luar biasa. Jadi ceritanya ada hamba yang dipanggil rajanya karena punya utang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Ya, dan saya cari tahu konteksnya, di zaman itu 1 talenta saja itu setara dengan upah buruh harian selama sekitar 15 tahun kerja. Jadi kalau 10.000, Itu sama dengan upah kerja 150.000 tahun. angka yang nyaris komikal saking besarnya, bukan? Banget. Sebagai konteks tambahan, dalam bahasa Yunani kuno saat itu, 10.000 atau mirion adalah angka tertinggi yang punya kata tunggal sendiri. Dan talenta adalah satuan mata uang terbesar. Jadi menggabungkan angka terbesar dengan mata uang terbesar. Kalau ditarik ke zaman sekarang, seperti yang ditulis di renungan kita, ini setara dengan miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Utang sebesar ini tidak mungkin dilunasi. Secara hukum zaman itu, tamat sudah riwayat hamba ini. Iya, dia, istrinya, anak-anaknya bakal dijual. Tapi disinilah plot twist pertamanya. Hamba ini sujud minta ampun dan sang raja yang melambangkan Allah Bapa kita Sang raja tergerak oleh belas kasihan. bukan cuma ngasih perpanjangan waktu bayar loh. Dia bilang, utangmu lunas, hapus semuanya. Kamu bebas. Bayangkan gunung triliunan rupiah itu tiba-tiba hilang. Ini gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Allah melihat utang dosa kita. Kita sering merasa, dosa saya cuma salah kecil. Cuma bohong putih, cuma egois sedikit. Ya, tapi di hadapan kesucian Allah, tumpukan keegoisan kita itu adalah utang 10.000 talenta. Kita ini ibarat hamba yang baru saja keluar dari ruang raja dengan status bebas dari hukuman mati. Dan ini yang bikin saya agak emosi bacanya. Hamba yang baru dapat mujizat ini, keluar ruangan, hirup udara bebas, dia ketemu temennya sesama hamba yang utang ke dia. Utang 100 dinar. Cuma 100 dinar. Dan dia malah mencekik temannya itu, marah-marah, bayar utangmu sekarang.
ironi yang sangat tragis. Sangat brutal, tapi mari kita bahas 100 dinar ini secara objektif ya. Renungan Pastor Crispinus sangat realistis di sini. 1 dinar itu upah sehari. 100 dinar berarti upah sekitar? 3,5 bulan gaji. Betul. Dan itu bukan uang receh ya. Wah, jelas bukan. Kalau gaji 3 bulan saya ditahan atau dibawa kabur orang, saya juga pasti marah besar. Persis. Rasa sakit karena 100 dinar itu nyata. Yesus tidak meremehkan luka akibat perbuatan orang lain ke kita. Kalau Anda dikhianati, difitnah di kantor sampai gagal promosi, itu adalah utang 100 dinar. Dan marah karena itu sangat manusiawi. Sangat wajar. Masalahnya bukan pada utang 100 dinarnya. Masalahnya adalah ketika kita menyandingkan gaji 3 bulan itu dengan Utang 150.000 tahun yang baru aja diputihkan. tepat sekali, skalanya. Begitu kita jajarkan kemarahan kita karena kehilangan gaji 3 bulan di sebelah pemutihan utang triliunan dari Tuhan, mendadak kita kelihatan picik banget ya. Dan kita semua sering terjebak di sini. Kita menikmati pengampunan Tuhan tiap hari, tapi berubah jadi algojo waktu ada orang salah ke kita. Menuntut keadilan mutlak buat orang lain, tapi minta belas kasihan buat diri sendiri. Dan ini berbahaya secara spiritual. Kalau kita merujuk pada Katekismus Gereja Katolik di nomor 2842 sampai 2845, Ah ya, saya baca bagian itu. di situ dijelaskan bahwa hati kita tidak punya 2 pintu terpisah. Kita tidak bisa punya 1 pintu yang tertutup rapat penuh dendam untuk sesama, tapi berharap pintu yang sama terbuka lebar untuk menerima kasih Allah. Jadi ini semacam sistem sirkulasi ya? Benar, kalau kita sengaja mengunci kartu pengampunan buat orang lain, otomatis kita sedang menyumbat aliran belas kasih Allah untuk masuk ke diri kita sendiri. Aha. Ini aha moment banget buat saya. Allah nggak pernah berhenti kasih rahmat, tapi kita sendiri yang bikin hati kita keras kayak batu. Rahmat nggak bisa tembus ke hati yang penuh niat balas dendam. Tapi begini, ini dilema yang sering saya dan mungkin Anda semua yang mendengarkan alami. Kita sering takut memaafkan karena kita mikir memaafkan itu berarti membiarkan ketidakadilan menang. Kayak kalau saya maafin orang yang mencuri ide saya, seolah saya bilang perbuatannya itu nggak apa-apa. Itu ketakutan yang sangat umum. Tapi pandangan Paus Yohanes Paulus II di materi kita hari ini sangat menjernihkan. Beliau memang sangat dalam memahami psikologi memaafkan. Apa yang paling menarik perhatian Anda dari situ? Beliau meluruskan bahwa pengampunan sejati itu sama sekali nggak membuang keadilan. Memaafkan itu bukan berarti kita pura-pura lupa atau membiarkan diri kita terus diinjak-injak. Keadilan objektif tetap harus ada. Ya, kalau ada konsekuensi hukum, ya jalankan. Tapi memaafkan itu lebih ke urusan membebaskan diri kita sendiri dari rantai dendam itu. Paus Yohanes Paulus II menyadarkan kita bahwa dendam adalah penjara yang kita bangun sendiri. Waktu kita nggak mau memaafkan, kita ngebiarin orang yang nyakitin kita itu. Menyewa ruang di kepala kita gratis. Betul sekali, menyewa tanpa bayar. Memaafkan berarti kita mengusir rasa sakit itu dari pusat kendali hidup kita. Kita kembali ke analogi racun tadi. Kita meletakkan gelas racunnya. Dan berhenti meminumnya demi jiwa kita sendiri. Persis. Ini bawa kita ke langkah yang sangat praktis, apalagi kita lagi di masa prapaskah sekarang. Renungan ini menantang Anda, kita semua, untuk melakukan refleksi nyata hari ini juga. Tantangan untuk menemukan satu wajah itu. Iya, coba Anda bayangkan sekarang. Siapa satu orang yang paling sulit Anda ampuni saat ini? Orang yang kalau namanya disebut, perut Anda langsung mual, atau dada terasa sesak. Mungkin teman yang membocorkan rahasia Anda? Atau mantan yang ninggalin luka dalam, atau bos yang memecat Anda semena-mena. Siapapun itu. Bayangkan wajahnya sekarang. Dan menghadapi rasa sakit sedalam itu jelas gak bisa cuma pakai niat doang ya. Kita butuh peta jalan spiritual. Apa langkah pertamanya? Gereja punya solusi yang sangat tenang dan terarah. Mulailah dengan menerima sakramen tobat. Sakramen rekonsiliasi. Ya, untuk bisa melepaskan utang 100 dinar orang lain, kita harus merasakan dulu secara pribadi bagaimana utang miliaran kita dihapus oleh Tuhan. Waktu kita masuk ke ruang pengakuan dosa, kita mengakui semuanya. Dan momen paling krusial adalah waktu imam memberikan absolusi. Momen ketika imam berkata, "Aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu." Itu benar-benar plong rasanya. Beban yang berat itu diangkat.
Dan kelegaan luar biasa itulah yang seharusnya jadi modal, jadi bahan bakar untuk meneruskan anugerah pengampunan itu ke orang-orang di sekitar kita. Kita nggak diminta menggali pengampunan dari diri kita yang kosong ya. Tidak, kita mengambil dari melimpahnya pengampunan Tuhan yang baru saja kita terima. Itu mengubah segalanya. Jadi memaafkan bukan urusan perasaan lagi, tapi bagian integral dari iman kita. Kalau boleh saya rangkum, keselamatan kita itu sangat erat kaitannya dengan kesediaan kita untuk saling memaafkan. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Surat Efesus bab 4 ayat 32 merangkumnya dengan sempurna. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Kata sebagaimana itu kuncinya. Dan sebagai penutup, coba renungkan satu hal ini untuk besok pagi. Silakan. Jika besok pagi Anda bangun dan Anda sadar sepenuhnya bahwa Anda berjalan dengan utang triliunan yang baru saja lunas, bagaimana ini akan mengubah hari Anda? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau besok ada yang memotong jalan Anda di kemacetan atau rekan kerja bicara kasar ke Anda, apakah Anda akan langsung marah dan menuntut keadilan mutlak? Atau akankah Anda ingat bahwa utang raksasa Anda sudah lunas dan membiarkan belas kasihan yang mengambil alih? Sebuah tamparan keras tapi indah buat kita semua. Mari kita buat keputusan untuk meletakkan racun itu hari ini. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.